Implement quarantine procedures immediately. If it's trying to kill you, it's a threat. Don't move. Oh shit. Pada tahun 2026, di gurun Nevada tiba-tiba muncul sebuah portal menuju sebuah kota kuno di planet Mars yang dinamakan The Ark. Hingga kini tidak diketahui kenapa portal itu dibangun dan nasib peradaban yang membangunnya. Film pun dibuka di fasilitas riset Olduvai milik Union Aerospace Corporation atau UAC di Mars. Para peneliti di sana tampak lari ketakutan karena dikejar sesuatu. Satu persatu di antara mereka diserang sejenis makhluk tak dikenal. Saking takutnya, sang kepala peneliti bernama Carmack bahkan tega meninggalkan rekannya. We've had a level 5 breach. Implement quarantine procedures now. Di markas marinir divisi RRTS atau Rapid Response Tactical Squad, seorang sersan menerima perintah dari jenderalnya untuk lakukan operasi perlindungan dan pengambilan data milik UAC. Padahal hari itu para pasukan bersiap pulang untuk liburan. Pasukan tentara yang terdiri dari Duke, Portman, Mac, Destroyer, God, serta Reaper terpaksa membatalkan liburan untuk ditugaskan ke fasilitas Olduvai. Namun sebenarnya sersan tetap berniat izinkan Reaper buat libur karena dia tahu ada seseorang yang tidak mau Reaper jumpai di fasilitas tersebut. Copy that. Great vacation. RTS Special Ops Clearance, Portman. Handle ID. Sejurus kemudian mereka udah masuk ke pesawat dengan tambahan seorang anggota baru bernama Kit. Waktu lagi persiapkan senjata masing-masing serta verifikasi identitas, mendadak Reaper putuskan ikut serta dalam misi. Tanpa berkata apapun, sersan izinkan dan minta pesawat lepas landas. We've had a level 5 breach. Implement quarantine procedures. Facility. What threat? If it's trying to kill you, it's a threat. Tibalah mereka di gurun Nevada. Dari bawah muncul sebuah lift yang akan membawa mereka menuju fasilitas Ark. Sampai di fasilitas, sersan dan tim disambut humas UAC bernama Sanford dan langsung membawa mereka menuju portal penyeberangan. Di sana, sersan minta begitu mereka pergi, fasilitas menuju permukaan bumi harus dikarantina selama 6 jam. Lalu, gumpalan cairan yang membentuk bola keluar dan itulah portal yang dimaksud. Tanpa buang waktu, Reaper bersiap menjadi yang pertama menyeberang diikuti rekan lainnya. Sampailah mereka di ruangan Ark Olduvai di Mars. Kedatangan mereka disambut seorang bapak dengan separuh badannya adalah kursi roda bernama Pinky. Pinky bertugas mengarahkan dan memperhatikan posisi setiap orang dari monitor. Setelah selaraskan kamera, Mac diminta menjaga pintu agar tidak ada yang bisa keluar masuk selama masa karantina. Sementara para tim tersisa pergi menuju TKP para peneliti diserang tadi. Tiba di atrium, mereka ditemui seorang ciwek bernama Samantha Grimm. Si ciwek inilah yang tidak ingin ditemui oleh Reaper, padahal Samantha adalah kakak kembarnya. Di misi ini, Samantha akan pergi bersama para pasukan dengan tujuan mengkopi semua data berharga milik UAC. Jadi, mau nggak mau kedua kakak adik ini harus bersama setelah 10 tahun tidak bertemu. Ruangan yang akan mereka tuju adalah laboratorium yang terdiri dari arkeologi, genetik, dan pengembangan senjata. Dalam sana terdapat 6 orang yang harus dicari keberadaannya dengan info tambahan berupa rekaman suara jeritan minta tolong. Portman. Lad, it's all normal. All clear. Pinky kirimkan peta skema area lab Carmack. Setelah itu sersan membagi tim menuju ke ruangan berbeda buat periksa. Sedangkan Reaper diminta mengawal Samantha untuk mengunduh data riset. Karena ini perintah atasan, Reaper harus patuh walau dengan muka kotak-kotak. Begitu masuki pintu anti udara, mereka seperti udah diperhatikan sesuatu. Fluorescent markings as rooms are cleared. Go. Portman dan God tiba di ruangan genetik yang terdapat organ serta hewan uji coba. Merasa nggak ada yang aneh, God tandai ruangan genetik sebelum pergi menyisir area lain. Sementara itu, Reaper dan Samantha tiba di ruangan server. Tanpa buang waktu, Samantha mulai mengunduh data.
Pindah ke Sersan dan Duke yang masuk ke ruangan senjata. Dari cetak biru di sana, Sersan lihat sebuah prototipe senjata bernama BFG. Di sini juga, Sersan cerita ke Duke tentang hubungan Reaper dan Samantha. Orang tua mereka yang juga adalah peneliti di UAC meninggal di area penggalian waktu mereka masih kecil. Setelah dewasa, Reaper menolak ikuti jejak orang tuanya. Karena itu hubungan dia dan Samantha menjadi rusak. Lalu, Sersan coba buka sebuah pintu namun gagal karena butuh verifikasi sidik jari. Balik ke Reaper yang lagi perhatikan sebuah fosil dalam kaca. Fosil bernama Lucy itu adalah penemuan besar pertama UAC di Mars. Terlihat di posisinya, Lucy mati saat berusaha melindungi anaknya. Yang unik dari Lucy adalah dia memiliki 24 pasang kromosom di mana manusia normal hanya memiliki 23. Satu pasang kromosom lebih itu membuat Lucy dulu adalah manusia super. Selain memiliki kemampuan di atas manusia normal, Lucy juga sangat cerdas dan bahkan memiliki kemampuan penyembuhan instan. Mirip-mirip Wolverine dan Deadpool gitulah. Namun itu bukan secara alamiah melainkan diciptakan. Yang jadi misteri adalah bagaimana caranya manusia yang bahkan tidak bisa sakit ini punah. Apa yang membunuh mereka? Pembahasan mengenai Lucy terpotong oleh kontak radio dari tim Portman dan God. Terlihat pintu baja di ruangan Carmack dirobek oleh sesuatu. Dengan penuh kewaspadaan mereka masuk buat periksa sisi ruangan. Ternyata memang ada sesuatu di dalam sana dan sosok itu adalah... If you have a weapon, drop it. Don't move. Si Carmack itu sendiri yang lagi megangin sepotong tangan. Lihat Samantha, Carmack seolah nggak kenal dan ketakutan sambil melepas tangan yang dipegang. Nggak cuma itu, dia bahkan merobek kupingnya sendiri. Karena itu, Samantha dan Duke diminta menjaga Carmack. Tim yang lain disebar untuk mencari pemilik potongan tangan. God kini bersama Reaper berada di ruangan lain. Secara nggak sengaja, God menendang jatuh sebuah tabung. God punya kebiasaan nggak wajar, yakni setiap lalai dalam tugas, dia akan menghukum diri sendiri dengan menyayat lengannya. Balik ke Portman dan Kit, di suatu ruangan mereka menemukan sosok Ciwei bugil yang mungkin masih hidup. Namun saat mereka panggil, ternyata Ciwei tersebut mencoba menyerang mereka. Excuse me, ma'am. Seiring matinya si Ciwei, kita bisa tahu kalau dialah pemilik tangan yang dibawa Carmack. Duke dan Samantha sendiri pergi ke ruang perawatan melalui nanowall. Setelah pastikan keadaan aman, Carmack segera dibawa masuk untuk dirawat. Mereka dibantu seorang dokter bernama Jenna yang suaminya bernama Steve dan masih hilang di area tersebut. Di tengah perawatan, Carmack mendadak bangkit dan minta Samantha untuk matikan seluruh fasilitas dan bilang ada sesuatu di dalam tubuhnya. Scene pindah ke Reaper dan God ke ruangan genetik. Kali ini, ruangan tersebut tampak berantakan dengan semua hewan uji coba telah hilang dan sebagian habis dibantai. Rupanya pelakunya adalah seorang ilmuwan yang lagi asik mukbang. Tanpa rasa jijik, dia memakan seekor tikus di hadapan Reaper dan God. Setelah itu dia terpaksa dilumpuhkan karena mencoba menyerang mereka. Setelah melapor, Sersan dan Destroyer juga bertemu sesuatu bergerak di pipa ventilasi. Destroyer buka palka ventilasi lalu mengambil sebuah jerigen sebagai pijakan buat periksa. Apakah yang bersembunyi di sana? What was that? A monkey. Seekor ketek. Gokilnya darah si monyet seperti bercampur dengan sesuatu. Di mana hal serupa juga terdapat dalam darah Carmack yang lagi diambil oleh Jenna. Sambil menunggu hasil uji darah, Jenna diminta Samantha buat pergi menemani putrinya sembari menunggu kabar Steve. Saat hasil tes keluar, tidak ditemukan tipe darah yang cocok. Lebih gawat lagi, Carmack menghilang. Ke tim Reaper dan God yang lagi terlibat kejar-kejaran dengan suatu sosok yang bergerak sangat cepat. Dia lapor ke Sersan mengenai sosok yang terlihat tidak mirip manusia itu sekaligus minta bantuan karena sosok itu masuk ke dalam selokan pembuangan. Setibanya semua di sana, Portman dikirim turun duluan yang disusul lainnya. Di saat yang lain masuk memeriksa, Destroyer diminta menjaga pintu masuk. Gak jauh jalan, mereka temukan sebuah Just Lab atas nama Steve yang tak lain adalah suami dari Jenna. Pencarian dilanjutkan kembali dan tiba-tiba Fell in the damn hole. rupanya cuma jatuh ke lubang. Di sebuah persimpangan, Sersan membagi tim menyisir area. Reaper yang setim dengan Kit ini lihat sesuatu di belakang Kit. Sosok yang mereka kejar itu lagi menuju ke arah God sehingga inilah yang terjadi. I'm on my way. Cacing atau lidah itu? Nggak tahu. Yang pasti tim segera mengejar sosok alien tadi sampai akhirnya Reaper berhasil membunuh si alien.
Akibat tumbangnya God, Sersan perintahkan semua orang yang di fasilitas Olduvai segera evakuasi menuju ak di bumi. Lalu God dibawa ke ruangan perawatan untuk diberikan pertolongan pertama. Nadi God semakin melemah karena itu Reaper gunakan alat pacu jantung. Saat yang lain sibuk, Sersan lihat kalau si Carmack menghilang tak kemana. Dia tidak tanya lebih detail sebab kondisi God semakin melemah. Setelah disuntik adrenalin, Reaper coba kejut jantungnya lagi, namun sayang, nyawa God tidak tertolong. Kehilangan anggota membuat Sersan emosi. Dia bawa Samantha untuk ditunjukkan bangkai alien tadi dan minta dijelaskan apa yang sebenarnya lagi mereka lakukan di Mars. Apalagi sosok yang dibunuh Reaper dan God tadi beda sama alien itu. Tahu ada sesuatu yang gak beres, Sersan minta Portman, Kid, dan Destroyer pergi periksa jalur masuk ke permukaan. Selain itu, dia hubungi Mac untuk persenjatai Pinky dan segel pintu menuju Ark. Don't let anything through the arc. Selagi yang lain keluar berburu alien, Duke tinggal buat mengawal Samantha yang lagi autopsi bangkai alien. Tulang si alien sendiri sangat keras hingga mematahkan pisau bedah. Karena itu Samantha minta Duke pergi ambilkan sebuah gergaji tulang di ruangan lain. Di sisi lain, Mac kembali gabung dengan tim buat berburu alien. Sersan menolak meminta bantuan karena aku udah disegel, jadi nggak ada yang boleh keluar masuk sebelum semua alien dihabisi. Kemudian di ruang perawatan, listrik mendadak naik turun. Samantha yang ketakutan pun keluar mencari Duke. Nggak jauh jalan dia ketemu Duke dengan membawa gergaji tulang. Waktu jalan balik, mereka dengar suara dari kejauhan. Rupanya itu seekor Dogi yang lepas dari ruang genetik. Dogi itu bukanlah ancaman yang sebenarnya, karena Sersan dan lainnya udah masuk ke situs penggalian dengan Mac diminta menjaga pintu masuk. Sedangkan Reaper tiba di area di mana orang tuanya meninggal dulu. Is this where it happened? Di ruangan lain, Sersan temukan jasad dua ilmuwan lain. Belum lama berpisah, Mac pergi memeriksa sumber suara yang dia dengar. Mendadak, songo alien mengunboxing kepala Mac dari badannya. Dengar suara serangan, Sersan dan Reaper balik ke lokasi Mac yang kini hanya menyisakan badannya. Alien itu juga mencoba kabur yang langsung dikejar sambil dimonitor oleh Pinky hingga balik ke area lab. Jadi, Sersan bagi tim dengan Reaper bersama Kid dan Destroyer menjaga pintu bersama Portman. Sersan sendiri pergi ke ruang senjata karena merasa potongan tangan tadi bisa dipakai untuk membuka pintu senjata BFG. Please. Saat Samantha dan Duke sibuk main bedah-bedahan, tanpa mereka sadar God kembali bangkit. Dari hasil autopsi sendiri, organ dalam alien itu sama dengan manusia pada umumnya. Waktu lagi fokus itulah Duke dengar suara God. Tanpa ragu, God menghantam kepalanya ke kaca pelindung. Bukan untuk loloskan diri, melainkan bundir sebab dia seperti tahu kalau akan berubah. Karena hal itulah Samantha jadi sadar dari mana asal alien itu. Sebab sosok alien yang mereka bedah itu ternyata adalah Steve. Di tengah tugas jaga pintu, bisa-bisanya Portman izin boker ke toilet. Waktu Portman gak ada itulah Destroyer merasakan sesuatu di sekitar. Tanpa mikir, dia pergi memeriksa dan mendadak mendapat serangan alien. Sehingga aksi kungfu antara Destroyer versus alien pun tak terhindarkan. Destroyer! Di toilet, Portman rupanya diam-diam minta pertolongan lewat radio. Di saat bersamaan, dia mendengar sesuatu di toilet. Senjata yang kehabisan amunisi berniat dia isi ulang, namun magasinnya malah jatuh keluar. Dengan perlahan, Portman merangkak untuk meraih magasinnya. Begitu dapat, dia pun keluar memeriksa dan cuma dapati seekor tikus. Ternyata, si alien menyerang dari atas. Destroyer dan Portman dibawa ke ruang perawatan. Setibanya di sana, Sersan kaget dengan kondisi berantakan yang terjadi. Samantha jelaskan bekas darah di kaca adalah milik God, sedangkan alien pada nanowall itu adalah Carmack.
Hal itu diketahui dari bekas luka di kupingnya. Banyaknya hal-hal gila yang terjadi membuat Sersan terus menekan Samantha untuk ceritakan apa yang sebenarnya mereka kerjakan di Olduvai. Samantha berteori perubahan yang dialami bisa jadi karena mutasi gen yang dapat dipulihkan. Bagi Sersan itu mustahil, jadi dengan emosi dia menembak mati alien Carmack. Lalu dia kirim Duke dan Kit kembali untuk pastikan semua jasad di situs penggalian sudah benar-benar mati. Kemudian akibat terus ditekan Sersan bahkan adiknya sendiri, Samantha akhirnya buka mulut. Melalui rekaman radio, para ilmuwan menggunakan para napi hukuman mati sebagai subjek percobaan. Dengan menyuntikkan cairan bernama C24 yang bertujuan memutasi kromosom manusia biasa menjadi 24 pasang demi menciptakan manusia super. Namun, ternyata tidak semua tubuh manusia bisa menerima mutasi. Alih-alih jadi Superman, subjek percobaan itu malah alami transformasi ke dalam wujud alien. Tes subjek itu kemudian lepas dan membunuh serta menginfeksi ilmuwan lain menjadi alien juga. Tahu apa yang dikerjakan, Reaper berniat menghancurkan data tersebut. Tapi Sersan melarangnya karena tugas mereka dalam menyelamatkan data milik UAC sesuai perintah. Di sisi lain, Duke dan Kit info ke Sersan kalau salah satu jasad ilmuwan telah hilang. Keadaan makin buruk karena pintu menuju Ark sedang coba dipotong alien. Dengar itu, semua pasukan tersisa pun segera menuju ke sana. Sampai di sana, Pinky udah hilang dibarengi sistem yang dinyalakan ulang. Di keadaan genting ini, Sersan ubah misi menjadi membasmi alien dan jangan sampai mereka masuk ke bumi. Masalah bertambah kala Samantha tidak menjawab panggilan radio Reaper. Karena itu Reaper pergi ke ruangan Samantha berada buat periksa keadaannya. Setibanya di sana, rupanya Samantha lagi meneliti benda mirip lidah dari alien Carmack. Kini Samantha tahu kenapa tidak semua orang yang diserang berubah jadi alien. Menggunakan cairan dari otak Portman diteteskan ke lidah yang langsung bereaksi. Lalu cairan otak Destroyer juga diteteskan namun lidah tersebut tidak bereaksi. Itu artinya alien itu memilih siapa untuk diinfeksi. Mereka yang punya perilaku kasar dan psikopat lah yang bisa berubah jadi alien. Berdasarkan info itu, diketahui hilangnya peradaban kuno di Mars adalah akibat percobaan menciptakan manusia super yang gagal dan malah berubah menjadi alien. Karena itu mereka membuat portal ke bumi untuk kabur. Setelah dapat penjelasan Samantha, Reaper mengajaknya pergi. Sebab kalau enggak, semua orang di Ark akan dihabisi Sersan yang enggak tahu mengenai teori tersebut. Sialnya mereka telat karena Sersan dan lainnya udah balik ke fasilitas Ark bumi. Di sana, keadaan udah kacau akibat Pinky yang gagal menjaga pintu tadi. Sersan hanya punya waktu kurang dari 1 jam sebelum karantina selesai. Gak mau buang waktu, mereka bergerak menembaki semua yang ada, baik hidup ataupun yang udah mati. Hingga di suatu koridor, mereka ketemu sekumpulan manusia yang lebih mirip zombie daripada alien. Reaper yang tiba di fasilitas Ark bumi langsung menghubungi Sersan dan minta dia jangan bunuh semua orang. Namun, Sersan tampaknya tidak peduli himbauan Reaper. Agar lebih cepat, dia membagi tugas ke area berbeda. Gak jauh duduk jalan, dia dikagetkan seseorang yang masih hidup. Orang tersebut tak lain adalah si Pinky. Sementara itu, Kit yang masuk ke gudang bertemu dengan banyak orang-orang yang selamat. Entah apa respon Sersan nanti sebab dia kini ibarat kerasukan jin kuyang yang ingin bantai semua orang. Hal itu bisa dibuktikan saat Duke membawa Pinky kepadanya. Walaupun tidak ada bekas luka pada Pinky, Sersan gak peduli dan tetap mau membunuhnya. Belum sempat dieksekusi, Kit datang bawa berita lebih mengejutkan, yakni dia temukan 20-an orang yang masih selamat. Dengar itu, Sersan minta Kit balik ke sana dan bunuh mereka semua. Namun anak baru ini menolak perintah atasannya sehingga inilah yang Sersan lakukan. Mutinous insurrection. Kematian Kit membuat tensi antara Reaper dan Sersan menjadi tegang. Saat mereka bersiap saling bunuh, mendadak Pinky dibantai oleh alien dan dibawa pergi. Berkat alien itulah aksi saling bunuh para prajurit batal dan Duke bisa membawa pergi Samantha. Kali ini bukan alien yang menyerang, melainkan kumpulan zombie alien dalam jumlah besar. Banyaknya musuh memaksa Reaper dan Sersan mundur ke seberang nanowall. Sialnya pintu nanowall macet, Duke diserang alien, Sersan ditarik zombie serta Reaper yang terkena pantulan tembakannya sendiri. Kondisi luka pada Reaper ternyata sangat parah. Tahu nggak bakal selamat, dia kasih sebuah granat ke Samantha buat jaga diri. Samantha berpikir lain karena mau suntikan cairan C24 kepada Reaper. Walau peluang 50-50 antara jadi alien atau manusia super, Samantha siap bertaruh. Sebab dia yang kenal sifat adiknya itu yakin kalau Reaper adalah orang baik. Saat terbangun, kondisi kamera pada film berubah menjadi first person atau sudut pandang orang pertama khas game Doom. Reaper kini adalah manusia super dengan bukti hilangnya bekas-bekas luka pada tubuhnya. Jadi dia pun keluar karena Samantha hilang saat dia bangun. Dengan mode khas game FPS shooting, Reaper berjalan mencari keberadaan Samantha sambil menghabisi musuh. Gak cuma zombie alien, dia juga berhadapan dengan beberapa alien yang bisa diatasi dengan mudah.
Namun dia sempat kewalahan ketika bertarung dengan seonggok alien yang memakai gergaji mesin. Belum lagi dia harus by one menghadapi Pinky dalam wujud alien. Akhirnya Reaper berhasil menemukan Samantha. Mendadak dia dikejutkan sersan yang rupanya masih hidup. Tapi waktu lihat bekas luka di leher, Reaper tahu kalau itu bukan lagi sersannya. Begitu Samantha sadar, Reaper suruh dia evakuasi ke lift. Karena pertarungan antar pria sejati akan terjadi sebentar lagi. Bermodal BFG yang tersisa satu tembakan, sersan memulai pertarungan mereka. Reaper yang bisa menghindar pun terus mengejarnya. Semper Fi, motherfucker. Berhubung mereka adalah murid dari Kang Yayan, biar greget mereka bersiap beradu kungfu. Kemampuan mereka bisa dikatakan seimbang dengan saling jual beli pukulan. Tapi sersan yang jago Smackdown berhasil melempar Reaper hingga lantai 2. Di dekat pagar atas, Reaper berhasil menantang tangan sersan dengan kawat besi. Dalam posisi terjepit itu, Reaper berniat mematahkan tangannya. Sayang, alis Smackdown ini masih terlalu kuat. Malah, kawat besi itu bisa dijadikan senjata oleh sersan. Ketika coba menikam Reaper dengan kawat itulah, sersan berhasil dihajar hingga masuki portal sebelum di fatality pakai granat. Dengan demikian, Reaper dan Samantha berhasil naik lift untuk kembali ke permukaan. Tamat! Gimana film ini menurut kalian? Aku sih nggak pernah main game Doom sama sekali ya, jadi kurang ngerti kenapa fansnya menghujat habis film ini. Dari yang ku baca-baca sih katanya nggak original secara cerita dan jenis aliennya dikit. Tapi overall bagi kaum awam not bad sih, cuma dari segi plot cerita menurutku memang nggak terlalu kuat film ini. Intinya cuma nembakin alien aja. Cuma pas bagian yang kamera first person itu asik gitu, gokil. Oke lah, semoga terhibur sama film lama The Rock ini. Sampai jumpa lagi di video lainnya ya. Bye!